Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk belajar kembali dengan kitab Nasihah lin Nisa, ya, karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah ta'ala. Dan ini merupakan nasihat terbaik yang disampaikan oleh seorang muslimah kepada diri kita semuanya. Artinya ini adalah menunjukkan rasa sayangnya beliau kepada seluruh muslimah yang ada di belahan buminya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sungguh kita semua dalam kehidupan ini ya akhwat sangat-sangat membutuhkan nasihat. Kalaulah tidak karena nasihat ini mungkin kita sudah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun mengaitkan di dalam surah Al-Asr, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita semuanya merugi kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal salih, dan kecuali orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu pentingnya nasihat sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam surah Al-Asr, Allah gabungkan dengan waktu, subhanallah. Dan ini merupakan sebuah hal yang patut kita renungi bersama ya akhwat, bahwa sejatinya ketika seorang kawan memberikan nasihat kepada kita, itu tandanya artinya adalah sayang, ya, bukan malah dihujatnya. Kalau kawan kita tidak sayang kepada kita, maka ia akan membiarkan diri kita terjerumus ke dalam kemaksiatan. Dia akan membiarkan diri kita terjerumus dalam dosa. Tapi karena sayangnya kawan kita, saudari kita kepada diri kita, maka subhanallah mereka semuanya memberikan nasihat kepada kita. Jadi mindset orang itu berbeda dalam menerima nasihat, tergantung dia bagaimana melihat sudut pandang nasihat tersebut. Ya subhanallah. Maka dari itu kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga kita dilembutkan hati kita, ya, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang menasehati kita mampu menerimanya. Dan ini merupakan sebuah hal yang patut kita miliki ya akhwat, sifat untuk menerima sebuah nasihat dari manapun asalnya. Kalau memang itu adalah sebuah kebenaran, maka kita minta kepada Allah agar kita semuanya dimampukan untuk bisa menerima nasihat tersebut. Baik, kemudian Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah, beliau menyampaikan dalam judul kitab beliau yaitu Tahrimu Tashabbuhur Rijal bin Nisa wa Tashabbuhin Nisa bir Rijal, ya, adanya larangan seorang perempuan menyerupai laki-laki dan seorang laki-laki menyerupai perempuan. Ya subhanallah. Jadi menyerupai lawan jenis itu adalah sebuah hal yang mana di dalam Islam itu dilarang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ya dengan dua jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan, dan keduanya subhanallah pasti memiliki perbedaan di satu sisi dan persamaan di satu sisi. Apa contohnya ya akhwat? Ya, contohnya persamaan dalam pahala, ya, atau balasan terhadap perbuatan hamba-hamba Allah. Itu sama dapat pahalanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira." Subhanallah. Jadi orang-orang yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, sedang mereka adalah orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Ini persamaan antara kaum laki-laki dan perempuan dalam bab pahala. Tapi ada juga perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini pastinya sesuai dengan apa yang Allah telah ciptakan, baik itu bentuk tubuh, ya, fungsinya, sifatnya, subhanallah. Dan ini harus kita benar-benar imani, karena Allah Subhanahu wa taala kalau kita melihat dari tabiat atau sifat atau fisik laki-laki dan perempuan memang berbeda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran? "Walaysa dzakaru kal unsa." Bahwa tidaklah laki-laki itu sama dengan perempuan, ya. Misalnya apa ya akhwat?
Kita sebagai wanita muslimah merasakan hamil, ya, dan para laki-laki tidak hamil. Itu sudah fitrahnya demikian. Ya, kita bisa melahirkan, kaum laki-laki tidak bisa melahirkan. Dan subhanallah muncul ya di zaman sekarang itu la haula wala quwata illa billah, banyaknya kaum laki-laki yang berusaha merubah ciptaan Allah dengan bantuan alat medis untuk bisa hamil, ya. Sebaliknya kaum wanita zaman sekarang nih subhanallah ya, dengan fitrah yang Allah telah berikan kepada para wanita, dia berusaha untuk menjadi laki-laki ya, dengan berbagai macam usaha mereka untuk merubah diri mereka dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki. Subhanallah, subhanallah. Di mana tanda syukur kita sebagai hamba Allah? Katakan bahwa ketika Allah sudah menjadikan kita laki-laki ataupun perempuan itu adalah yang terbaik, dan kita semuanya punya misi tersendiri yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya subhanallah. Dan subhanallah adanya ya larangan ketika seseorang menyerupai lawan jenis itu adalah larangan yang luar biasa gitu loh. Karena di sini sudah menyebutkan dengan la'an. La'an itu melaknat, ya, terlaknat. Jadi nanti kita akan baca bersama ya, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan la'anallah gitu ya. Subhanallah. Baik, kita baca kitabnya Ummu Abdillah. Apa kata Ummu Abdillah? Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah an Qatadah an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa di sini anhuma? Karena di sini kembali kepada Abdullah dan kepada Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca sebuah hadis an Ibnu Umar, an Ibnu Abbas, an Ibni Abbas, an Ibni Umar, maka di situ adalah kita mendoakannya dua orang, ya, radhiyallahu anhuma. Karena ini anak dan bapak sama-sama sahabat, subhanallah. Apa dikatakan oleh Ibnu Abbas? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allahu akbar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas, putranya Abbas. Beliau berkata, apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Lihat teman-teman, ya di sini ada kata laknat. Berarti kalau laknat itu tardu min rahmatillah, ya, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama, kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dan banyak para ulama mengatakan kalau ada kata la'an dalam sebuah hadis, ya akhwat, ya, maka ini menunjukkan dosa besar. Jadi definisi dosa besar adalah dosa yang ada laknat atau kemurkaan Allah padanya, atau kemurkaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'anallah, la'anar Rasul. Itu menunjukkan kalau ada kata laknat di situ berarti itu adalah dosa besar. Ya. Kemudian di antara yang menjadi ciri dosa besar adalah peniadaan iman. Ya, kemarin kita sudah belajar apa misalnya laisa minna gitu ya. Laisa minna itu artinya berarti itu adalah dosa besar. Ya subhanallah. Kemudian di sini juga nanti insyaallah Ummu Abdillah menambahkan ya. Ini kita akan belajar apa definisi dosa besar menurut Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian kata Syekh Sa'di, termasuk di antara dosa besar kaidahnya adalah apabila di situ ada had. Had itu maksudnya hukuman tertentu dari agama. Ya, baik itu ancaman yang ada di dunia maupun di akhirat. Contoh misalnya, orang yang membunuh di dunia ada hukumannya yaitu qisas. Ya. Maka membunuh termasuk dosa besar. Orang yang berzina ya ada hukumannya rajam di dunia. Maka berzina termasuk dosa besar gitu ya, insyaallah. Orang yang menuduh wanita-wanita muslimah baik-baik ya dengan tuduhan-tuduhan keji, tuduhan-tuduhan yang itu tidak seharusnya dilontarkan kepada wanita-wanita muslimah yang suci, ya, al-qadful minal muhsinat, maka ini juga termasuk dosa besar karena ada hukumannya. Apa hukumannya? Cambuk ya. Dan ini merupakan dosa-dosa besar. Jadi subhanallah, dalam Islam itu teman-teman untuk mengidentifikasi apakah ini adalah dosa besar atau dosa kecil,
maka sangat-sangat mudah ya. Kalau kita tahu kaidahnya, maka belajar kaidah itu sangat-sangat penting agar kita bisa tahu mana yang termasuk dosa besar, mana yang termasuk dosa kecil. Baik, kemudian Ummu Abdillah menerangkan dalam kitab beliau wal-la'an lahu ma'nayan. Nih teman-teman, Masya Allah dapat ilmu baru. Bahwa laknat itu ada dua makna di sini. Yang pertama, laknat maknanya adalah sab. Sab itu artinya mencela. Ya. Jadi ketika seseorang melaknat artinya dia mencela. Ya, subhanallah. Maka tidak boleh di dalam Islam itu kita melaknat saudara kita karena bagian dari sesuatu yang masuk dalam dosa. Dan hati-hati dengan dosa lisan ya akhwat, karena dosa lisan itu adalah dosa yang terkadang tidak kita sadari. Jadi ya akhwat, laknat di sini adalah mencela. Maka kita hati-hati dengan lisan. Jangan sampai lisan kita mudah mencela. Jangan sampai lisan kita mudah merendahkan orang lain. Jangan sampai lisan kita akhirnya mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara para perempuan ya hamba Allah yang masuk ke dalam nerakanya Allah disebabkan karena dosa lisan. Ya subhanallah. Maka saya ajak diri saya dan teman-teman semuanya, mari kita bertakwa kepada Allah, jaga lisan kita baik-baik. Semoga dengan ini kita bisa dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan termasuk di era zaman sekarang ini bukan hanya yang dijaga adalah lisan, tapi juga tulisan. Baik itu lewat chat maupun lewat media sosial lainnya. Hati-hati dengan tulisan. Ya, tulisan yang kita arahkan kepada saudari kita itu merupakan apa yang ingin kita sampaikan dari hati kita. Ya, jadi tulisan juga mewakili lisan. Orang lisannya tidak baik, maka biasanya nyambung dengan tulisan yang dia arahkan kepada saudaranya pun tidak baik. Ya. Jadi subhanallah, zaman sekarang itu yang namanya chat, yang namanya tulisan itu mewakili lisan-lisan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka takutlah kepada Allah ya akhwat, apabila sampai lisan kita, tulisan kita mendolimi orang lain di dunia ini, mendolimi sesama hamba Allah. Karena kelak di akhirat Allah yang akan mengadili kita semuanya. Dan mohonlah maaf, mintalah maaf apabila kita sudah pernah ya melakukan kesalahan-kesalahan terhadap saudari kita sesama hamba Allah. Karena kalau kita minta maaf atau kita memohon ampunan kepada Allah, kita beristighfar, bertaubat, selesai. Tapi kalau untuk sesama hamba Allah, kita harus benar-benar meminta maaf dari saudari kita. Kalau tidak, kita belum meminta maaf, saudari kita belum memaafkan, di akhirat urusannya panjang. Subhanallah. Kemudian yang kedua adalah apa arti dari kata al-la'an, dari kata melaknat. Yang kedua adalah at-tard wal ib'adi min rahmatillah, yaitu bermakna menjauhkan ya atau terjauhkan diri kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal rahmatnya Allah ya akhwat kita harapkan di setiap sendi kehidupan kita. Rahmatnya Allah ya akhwat kita harapkan ketika kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang memasuki surganya Allah itu bukan karena amalannya saja, bukan, tapi tentunya karena rahmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menghadiri majlis ilmu itu juga bukan karena kita mampu, bukan karena kita punya alat ya untuk bisa mendengarkan, tapi justru ini adalah karena pertolongan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka dari itu takutlah kepada Allah manakala kita melakukan sebuah amalan di mana di situ ada laknat gitu ya, ada kata laknat. Artinya kita sedang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa afadul hadis anna tashabbuh birrijal wa tashabbur rijal bin nisa min kabairidz dzunub. Ya. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya menyerupai atau laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki atau menyerupai lawan jenis itu termasuk dari kabairidz dzunub, termasuk dari kabair adalah jamak dari kabir. Ya. Berarti itu termasuk dari dosa-dosa besar. Allahu Akbar. Ya akhwat, subhanallah. Dan ketahuilah wahai saudariku, akhwati fillah, dimanapun engkau berada, bahwa ketika kita banyak melakukan dosa di dalam kehidupan ini,
maka artinya hati kita semakin gelap. Karena setiap kali kita melakukan maksiat, melakukan dosa, maka ada nuktatun sauda. Ada Allah berikan noda-noda hitam di dalam hati kita. Kalau terlalu banyak noda hitam di dalam hati, maka sesungguhnya hati ini mengeras. Kalau hati sudah keras, nasihat yang diberikan oleh saudari kita akan mental. Tidak bisa masuk dalam relung hati kita yang dalam. Ya subhanallah. Jadi kalau kita termasuk, mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Tidak usah Tidak usah kita menyibukkan diri dengan orang lain dulu, tapi kita evaluasi. Kita ini termasuk orang yang kalau diberi nasihat kita langsung bisa mengamalkannya, atau justru kita ngeles, atau justru kita menghindar, atau kita justru tidak mau menerimanya. Kalau demikian berarti kita termasuk orang-orang yang subhanallah ya banyak sekali dosa yang kita lakukan, dan banyak mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini iz annal kabira tu'raf bi umur. Lihat nih, Masya Allah, Ummu Abdillah juga memberikan sebuah pesan gitu ya, sebuah kaidah tulisan. Tapi bedanya kalau tadi saya sebutkan definisi dosa besar menurut pandangan Syekh Sa'di rahimahullah, kalau di sini menurut pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya Masya Allah, sama-sama ulama besar, dan mereka pun ketika mendefinisikan sebuah kata pastinya mereka sudah sudah mengambil dari banyak sekali kitab ya. Dan ini adalah hal yang perlu kita ketahui. Apa dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ya, kama fi Majmu'il Fatawa. Majmu'il Fatawa ini kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berjilid-jilid kalau dalam Indonesianya, ya di sini sampai bahasa Arabnya juga berjilid-jilid. Di sini ada 11, artinya adalah jilid ke-11, halaman 650. Subhanallah. Teman-teman yang belum punya, boleh nanti dicari juga di perpustakaan digital. Itu ada biasanya. Majmu' Fatawa ini kitab yang populer, atau di Maktabah Syamilah kalau dalam bahasa Arab ya. Maktabah Syamilah itu subhanallah bagus, perpustakaan digital juga. Teman-teman ketik aja Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, nanti keluar. Ya Masya Allah. Apa kata Syekhul Islam? Kata Syekhul Islam, setiap dosa yang di situ ada sebutan laknat ya, atau ghadab itu maksudnya kemurkaan, atau neraka, fahuwa minal kabair, maka ketahuilah itu termasuk dari dosa besar. Nah ini lebih mudah lagi kalau Syekhul Islam mendefinisikan dosa besar. Jadi kalau kata Syekhul Islam, apa-apa yang ada di situ tersebut, ada kata laknat, ada kata murka, ya maksudnya adalah laknat dari Allah dan Rasulnya, murka dari Allah dan Rasulnya, atau di situ disebutkan tentang ancaman sebuah neraka, maka ketahuilah bahwa itu adalah dosa besar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma adkhilna ila jannatika bighairi hisabin wala adab. Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Rabb, inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ar-riya'i was sum'ah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma' wa min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la nashba' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا
وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا تسليما يا رب. اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا تسليما يا رب. اللهم سلمنا رمضان وسلم لنا تسليما يا رب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا وبالإجابة الجدير. Amin ya Rabb. Semoga Allah mengabulkan semua doa kita ya akhwat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Baik, kita lanjut ya. Baik, kata Ummu Abdillah, wal hadis yasmilu tashabbuh birrijali fi harakatihim. Dan hadis ini menunjukkan tentang larangan menyerupai laki-laki baik dalam gerakannya maupun apa yang mereka lakukan ya dari perbuatannya, kalau memang itu menjadi kekhususan bagi laki-laki. Contoh misalnya wafis saut, contoh adalah suara. Ya, suara ini maksudnya jadi suara yang dibuat-buat ya, dibuat-buat menyerupai laki-laki. Tapi kalau memang suaranya dari Allah Subhanahu wa taala ya sudah seperti itu, maka kita tidak perlu merubahnya lagi. Karena kadang subhanallah ya akhwat, ada tuh perempuan yang suaranya kayak laki-laki, terutama orang-orang yang suka olahraga kayak Masya Allah. Orang-orang yang suka olahraga, perempuan-perempuan yang suka olahraga itu kalau bersuara tuh subhanallah seperti laki-laki ya subhanallah. Dan itu memang tidak dibuat-buat. Maka kita pun tidak perlu ya kita berburuk sangka kepada saudari kita muslimah yang memang Allah sudah jadikan suaranya seperti laki-laki. Ya subhanallah. Baik, kemudian kata Ummu Abdillah, wa fi kulli ma huwa mukhtassa birrijal, dan segala sesuatu yang menjadi kekhususan bagi laki-laki tersebutnya. Pakaian misalnya ya, pakaian laki-laki yang memang itu adalah ciri khas mereka, kita tidak boleh memakainya. Atau misalnya menjadi ciri khas perempuan ya akhwat. Laki-laki pakai daster itu nggak boleh. Kenapa? Karena daster adalah ciri khasnya baju wanita. Laki-laki pakai apa lagi? Pakai niqab. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena niqab itu adalah ciri khasnya kaum wanita. Dan ini menjadi ciri khas. Atau sebaliknya wanita pakai pecis. Misalnya, pakai imamah. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena yang namanya imamah, yang namanya pecis itu adalah ciri khas kaum laki-laki. Ya. Jadi itulah semua jenis pakaian yang memang itu menjadi ciri khas, baik itu laki-laki maupun perempuan, maka itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang itu bukan menjadi ciri khas dalam dalam diri laki-laki atau perempuan. Contoh misalnya, ya apa misalnya sekarang itu celana, banyak yang menanyakan, Ustazah boleh nggak pakai celana panjang bagi perempuan? Ya subhanallah, saya katakan bahwa celana panjang bagi wanita muslimah itu boleh dipakai di dalam gamis, ya di dalam gamis. Karena terkadang kalau misalnya subhanallah kita tidak memakai celana panjang, kemana misalnya ada angin, maka aurat kita tidak langsung terlihat, ya baju kita tersibak dan aurat kita masih ada yang menutupi, yaitu celana panjang kita, ya. Jadi ini bukan menjadi ciri khas tersendiri bagi kaum laki-laki, kaum laki-laki, betul. Baik, dan kalau kita perhatikan ya subhanallah ya akhwat, ini tanda kesempurnaan Islam, tanda kesempurnaan Islam. Begitu luar biasanya Islam, subhanallah, sampai-sampai mengurus segala hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kalau kita tadi lihat ya, sabdanya Rasulullah SAW yang kata beliau, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihatu minan nisa, itu bukan hanya satu hadis ya akhwat. Ada juga tuh beberapa hadis yang memang Rasulullah SAW melaknat ya kaum laki-laki yang menyerupai kaum perempuan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka tidak boleh dalam Islam itu yang namanya kaum perempuan menyerupai laki-laki atau jadi banci. Ya, khunsa. Kalau ininya ya, kalau bahasa Arabnya itu banci itu adalah khuns. Ya, sama. Perempuan juga nggak boleh menyerupai laki-laki. Ya, pakai dandanan kayak laki-laki, bahunya bidang gitu ya, Masya Allah. Itu juga sama, tidak boleh. Kenapa?
Karena ini termasuk dari menyerupai kaum laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW di lain riwayat lain ya, di dalam hadis lain kata beliau, al-mukhannathina minar rijal, la'ana Nabi SAW al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki, yaitu para banci ya, banci-banci yang ada yang teman-teman lihat itu, subhanallah, termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada teman-teman kenal para banci ya, adanya banci-banci, itu dakwah ya, beritahu mereka, kasihan apalagi mereka mengaku dirinya sebagai seorang muslimah atau sebagai seorang muslim. Beritahu ya bahwa wahai saudariku, apa yang kau lakukan itu adalah sudah keluar dari apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kembalilah kepada jalan yang lurus, ya, kembalilah kepada fitrahmu. Kalau fitrahmu adalah laki-laki, maka kembali kepada laki-laki. Kalau fitrahmu perempuan, maka kembali kepada perempuan. Dan saya yakin ya akhwat, orang-orang yang laki-laki yang bergaya seperti wanita, wanita seperti laki-laki, itu hidupnya tidak akan tenang. Ya, hidupnya tidak akan tenang. Karena bingung mereka. Ya, dan kita itu subhanallah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan sendiri-sendiri. Dan kita jalani semua apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu seorang laki-laki ataupun kita sebagai seorang muslimah. Baik, kemudian di sini ya akhwat, Mu'addilah mengatakan hatta fil qiraah la yajuzu lil mar'an tuqallidur rajul fi sautihi idza qara'atil Qur'an. Allahu akbar. Sampai beliau menekankan dalam membaca Al-Qur'an, kita sebagai wanita muslimah itu dilarang untuk mengeraskan suara kita, maksudnya mengeraskan suara kita bergaya seperti laki-laki. Kecuali ya akhwat, kecuali misalnya contoh. Ketika seorang wanita berbicara dengan laki-laki, contoh nih ya, ini diperbolehkan. Maka seorang wanita ketika berbicara dengan laki-laki, jaga suaranya. Jangan sampai ketika kita berbicara dengan kaum laki-laki atau kita misalnya sedang berguru, nggak ada tuh guru wanita misalnya harus berguru dengan laki-laki. Dan itu kita harus bertanya, misal, ya paling baik itu wanita, muridnya wanita, gurunya wanita, itu udah paling baik. Tapi kalau misalnya, semisal, di situ gurunya ustadz misalnya, maka bagi wanita yang ingin menyuarakan suaranya, tidak perlu untuk melembut-lembutkan suara di hadapan kaum laki-laki, walaupun di depan ustadz, ya, karena semua bisa masuk ya, semua itu di situ ada fitnah di dalamnya gitu ya. Jadi setan tuh luar biasa mengganggu anak Bani Adam. Maka saya pesan untuk diri saya terlebih dahulu ya, karena atau kepada teman-teman yang lainnya, kalau kita berada di posisi di situ ada ustadz atau ada bapak-bapak atau mas-mas atau laki-laki pada umumnya, maka jadikan suara kita itu tidak melambai, tidak genit gitu, tidak suara yang mengandung fitnah gitu ya. Tidak, tapi ya kita bersuara dengan suara yang besar, enggak apa-apa. Karena itu kita menutup pintu-pintu ke arah yang tidak baik ya untuk kedepannya. Ya, saddud darai itu lebih baik daripada nanti terjatuh ke dalam fitnahnya. Baik. Kemudian di sini ya akhwat, Ummu Abdillah mengatakan, kata beliau, fa innana qad sami'na ba'dhan nisa yaf'alna dhalik wa qad taqallat sautur rijal li ajli idhaqun nisa aw takhwifihin. Nah ini nih yang tidak diperbolehkan, seorang wanita ketika dia meniru-niru suara kaum laki-laki itu untuk sesuatu yang bertujuan tidak baik. Misalnya agar sesama wanitanya dia tertawa gitu ya, atau menakut-nakuti, itu yang nggak boleh ya. Tapi selagi kita bersuara misalnya untuk tidak mengundang fitnah bagi kaum laki-laki, maka itu diperbolehkan ya. Karena justru subhanallah terkadang suaranya perempuan, kalau dia asli suara perempuan yang suara yang lembut gitu ya, subhanallah kadang terfitnah juga kaum laki-laki. Maka boleh kita ya menyuarakan suara kita dengan lantang kalau di depan kaum laki-laki agar terjauhkan dari fitnah. Ya, tidak untuk menakut-nakuti sesama muslimah, tidak untuk menjadikan bahan tertawaan. Itu yang tidak diperbolehkan. Baik, wa hadhihi yashmiluha al-la'n in kanat alimah bi tahrimi tashabbuhi birrijal wa in takallamat bi sawti rijal min ajli takhwifihinna fa inna takunu athima ashaddu mimma idza aradta idhaqahun. Jadi menurut Ummu Abdillah,
bahwa seorang wanita kalau dia menyerupai suara kaum laki-laki hanya untuk menakut-nakuti kaum wanita yang lainnya, maka ini pun termasuk dari dosa. Ya, dan ini tidak diperbolehkan ya akhwat. Tidak diperbolehkan seorang menakut-nakuti saudaranya. Ya, tidak diperbolehkan seseorang membuat-buat ya agar saudaranya tertawa. Karena ini suatu yang membuang-buang waktu juga gitu loh. Subhanallah. Baik, kata Ummu Abdillah, kenapa kaum wanita yang dia meniru-niru suara laki-laki hanya untuk menakut-nakuti itu terjerumus ke dalam dosa? Kata beliau, karena di sini dia terjatuh dalam dua larangan. Ya, jadi menakut-nakuti sesama wanita itu lebih besar dosanya daripada hanya agar ditertawakan oleh saudari muslimah lainnya, karena dua, dia terjatuh dalam dua dosa sekaligus. Yang pertama, at-tashabbuh birrijal. Ya, yang pertama adalah dia menyerupai kaum laki-laki, yang kedua tarwi'ul ghair, menakut-nakuti orang lain. Dan ini tidak diperbolehkan dalam agama kita, teman-teman. Ya, dan ini biasanya terjadi pada anak-anak muda. Anak-anak muda ya, temennya pengen masuk kamar, dia langsung seperti kalau di pondok ya, di pondok itu kadang awalnya pengen bercanda, tapi itu bercandanya keterlaluan ya, jadi nakut-nakutin, dikira temen sepondok ada laki-laki, padahal ternyata temennya sendiri yang perempuan suaranya seperti laki-laki ya. Dan ini boleh kita sampaikan kepada anak-anak kita, nak, yang namanya nakut-nakuti saudari kita, saudaramu, itu tak boleh, nak, ya. Temanmu itu harus engkau sayang ya, tidak boleh ditakut-takuti, tidak boleh diajak bercanda, tapi bercanda yang keterlaluan tuh nggak boleh ya. Kita boleh bercanda, tapi bercanda yang tidak mengandung dosa. Baik, kemudian kata Ummu Abdillah, wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahillu li muslim an yurawwi'a musliman. Tidak boleh seorang muslim dia mengganggu saudaranya, atau tidak boleh seorang muslim menakut-nakuti saudara muslim lainnya. Berarti kalau di sini dikatakan sebagai seorang muslim, maka termasuk juga sebagai seorang muslimah. Qala Tabrani kama fil Fath. Ini kitabnya beliau ya, jilid 10 halaman 332, di syarhi hadits Ibnu Abbas. Beliau mensyarah ya, Tabrani mensyarah kitabnya hadisnya Ibnu Abbas yang tadi disebutkan la'ana Rasulullah SAW. Kata beliau, maknanya adalah la yajuzu lirrijali tashabbu bin nisa fil libas waz zina alladhi takhassus bin nisa walal aqd. Tidak boleh seorang laki-laki ataupun perempuan memakai baju atau perhiasan yang memang khusus untuk kaum wanita ya, termasuk anting ya. Anting-anting ini kan khusus untuk kaum wanita, maka nggak boleh laki-laki pakai anting ya. Dan kalau sekarang ada laki-laki pakai anting kan pandangannya negatif gitu ya. Subhanallah. Itulah kenapa mereka pakai anting, padahal kan anting itu khususan bagi wanita ya. Dan laki-laki juga tidak boleh bagi laki-laki muslim untuk memakai emas di dunia ini ya. Saya pernah ya menemukan ada laki-laki itu pakai kalung, pakai gelang gitu ya. Dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu khususan bagi kaum wanita. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian di sini disebutkan qala al-hafidh ya, disebutkan oleh al-hafidh, dan ini subhanallah ketika disebutkan dalam banyak kitab ya, al-hafidh maksudnya adalah Hafidh Ibnu Hajar ya, beliau menambahkan sebuah tambahan. Apa kata Hafidh Ibnu Hajar? Boleh teman-teman tambahkan bahwa yang disebut dengan Hafidh ini adalah Hafidh Ibnu Hajar. Kata beliau, wa kadza fil kalami wal mashi. Begitu pula ya, tidak boleh yang namanya laki-laki dan perempuan menyerupai al-kalam tuh gaya bicara ya, gaya bicara yang tidak ada manfaatnya ya. Laki-laki gaya bicaranya dilembut-lembutkan seperti perempuan, perempuan gaya bicaranya seperti laki-laki, itu tidak boleh kalau tidak ada tujuannya. Tapi kalau tujuannya misalnya mengajar ya, kemudian di situ suaranya misalnya nanti ada di media sosial bagi wanita, maka sebaiknya diperlantang, itu jauh lebih baik agar tidak mengandung fitnah bagi kaum laki-laki. Baik, jadi kata Hafidh Ibnu Hajar termasuk di dalamnya tidak boleh menyerupai gaya bicara dan juga masyi itu gaya berjalan. Jadi kalau kan punya ciri khas masing-masing ya. Kalau wanita itu kan kalau dari belakang udah kelihatan, oh itu wanita pakai gamis kayak jalannya begitu. Terus laki-laki juga begitu, ya kan? Kalau misalnya dari belakang itu dia itu laki-laki gitu ya. Wah, itu laki-laki berarti jalannya juga udah beda.
Iya. Oh iya ya akhwat, Anda lupa menyampaikan. Untuk gamis ini bukan pakaian khusus perempuan, bukan sebenarnya. Tapi itu juga termasuk dari laki-laki. Ya. Maka teman-teman kan kalau pas lagi umroh gitu kan banyak kan menemukan laki-laki yang pakai gamis, ya. Karena memang bukan kekhususan bagi perempuan, ya. Dan yang khususan bagi laki-laki itu tadi saya sudah katakan pecis misalnya ya. Imamah ya, ini untuk kaum laki-laki ya. Baik, kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, apa kata Hafidz Ibnu Hajar di sini dalam kitab beliau? Kata beliau, fa amma hayatul libas fatakhtalif bi ikhtilafi 'ada kull balad. Subhanallah. Dan yang namanya pakaian itu berbeda-beda dengan adanya adat kebiasaan pada setiap daerah. Ya, iya betul. Ya. Kayak daerah Saudi Arabia itu gamis ya dipakai juga untuk kaum laki-laki. Ya subhanallah. Kalau Indonesia rata-rata pakai sarung gitu kan. Laki-lakinya pakai sarung. Kemudian kata beliau farubba qaum la yaftarik zaini sa'um minar rijalihim fil libas. Ya. Karena mungkin ada ya subhanallah terkadang ya teman-teman ada pakaian wanita suatu kaum tidak berbeda dengan model pakaian laki-laki. Ya, jadi memang ada negara yang pakaiannya tuh disamakan antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, model pakaian wanita ini memiliki keistimewaan tersendiri. Apa keistimewaan pakaian wanita? Biasanya istitar, yaitu tertutup. Ya, jadi memang karena perempuan itu aurat, maka dia harus ditutupi. Ditambah pula biasanya kalau perempuan itu kekhususannya adalah dengan hijab, ya bil ihtijab. Dan ini kekhususan untuk kaum perempuan. Adapun kata Syekh, kata Al-Hafidz, adapun wa amma dhammut tashabbu' bil kalam wal mashi wa mukhtassa biman ta'midu dalik. Lihat tuh teman-teman. Adapun menyerupai gaya bicara dan jalan untuk kaum laki-laki ataupun kaum perempuan itu tergantung niatnya gitu loh. Tergantung niatnya. Tadi saya sudah katakan tergantung niatnya. Kalau dia memang niat ya berjalan itu untuk menyerupai kaum laki-laki, wanita dia jalannya kayak laki-laki gitu ya. Memang sengaja tuh saya pengen jalan kayak laki-laki, maka dia masuk ke dalam dosa. Begitu pula laki-laki ketika jalan dia jalannya genit gitu ya. Apa biasanya kan kalau perempuan kan ciri khas sendiri ya kalau jalan. Maka kalau dia punya niat demikian dia juga berdosa. Begitu pula dengan gaya bicara. Kalau gaya bicaranya seorang laki-laki pengen seperti perempuan dilembut-lembutkan itu juga berdosa. Sama perempuan juga kalau memang pengen tujuan utamanya adalah menyamakan dirinya dengan laki-laki, maka ini juga berdosa. Ya subhanallah. Adapun kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bagi orang yang sudah menjadi tabiatnya maka ia diperintahkan untuk memaksa dirinya agar meninggalkannya dan terus berusaha meninggalkan secara bertahap. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Allahu akbar. Bitadrij. Tadrij itu maksudnya bertahap. Fa in lam yaf'al wa tumadi dakhalahu dam. Ya, malak Al-Hafidz Ibnu Hajar lebih keras lagi. Kalau tadi saya mengatakan bahwa kalau memang sudah menjadi tabiat atau misalnya sudah dari Allahnya, maka dia enggak apa-apa. Tapi Masya Allah Hafidz Ibnu Hajar ini lebih keras. Katanya kalau memang itu adalah tabiatnya ya, maka dia harus merubah ya, rubah. Kalau perempuan ya yang suaranya keras ya dilembut-lembutkan. Kalau yang laki-laki suaranya lembut ya dilantangkan gitu ya, kata beliau. Masya Allah. Karena kalau dia tidak melakukan dan dia terus tasyabbuh, maka dia masuk dalam celaan atau larangan yang ada dalam hadis. Masya Allah. Allahu Akbar. Apalagi kata beliau, wala siyama, apalagi sampai itu tampak pada dirinya ya sebuah keridhaan, maksudnya tampak pada dirinya tidak ada ketakutan di dalamnya ya, bahwa dia itu ridho dengan perbuatan yang dia lakukan. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Ini luar biasa ya akhwat. Jadi kita tahu bahwa kita sebagai seorang wanita itu istimewa. Kita sebagai seorang muslimah itu istimewa. Di mana keistimewaan kita? Ya keistimewaan kita ada pada baju kita, ada pada gaya bicara kita. Keistimewaan kita ada pada diberikan ya untuk menyusui, diberikan untuk melahirkan, diberikan untuk hamil gitu ya Masya Allah. Ini adalah keistimewaan tersendiri bagi wanita-wanita muslimah lainnya. Baik, kemudian yang menjadi satu lagi ya akhwat sebelum masuk ke malu ya, kita
lanjutkan. Yang kedua adalah yang menjadi kekhususan keistimewaan bagi kita sebagai seorang muslimah ketika kita ingin menegur imam berada dalam kesalahan, maka kita bertepuk gitu ya, bertepuk. Dan ini menjadi khususan. Nanti saya akan jelaskan kenapa menjadi khususan. Di sini bahkan Ummu Abdillah menjelaskan sini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ali bin Abdillah, haddatsana Sufyan, haddatsana Az-Zuhri an Abi Salamah, Nabi Hurairah radhiyallahu an. Kata beliau ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tasbihu lirijal wa at-tasfiqu lin-nisa. Ya, ini masuk dalam bab fikih teman-teman. Kalau misalnya imam itu salah dalam bacaan ataupun lupa rakaat gitu ya, maka boleh bagi makmum untuk kalau at-tasbih, maksudnya kalau untuk kaum laki-laki dia bertasbih subhanallah, artinya dia sudah mengingatkan imam. Kalau untuk perempuan dia menepuk gitu ya, menepuk, maka ini juga termasuk dalam khususan bagi kaum wanita. Wa akhraja Muslim wa Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad wa lam yurid kaifiyati tasfiq fi shalah 'inda al-haja wa ma dzakaru ba'd al-ulama anna al-mar'a tudrib batni kaffayha al-ayman 'ala dhahri kaffayha al-aysar wa la tadrib batnu 'ala batnu kaff 'ala batni kaff 'ala wajhi al-la'b wal lahu fa in fa'alti hakadha 'ala jihati al-la'b batalat salatiha limunafatiha salat. Ini nih penting nih kaidah nih teman-teman. Yuk kita belajar bareng-bareng. Apa kaidah di sini ketika ada seorang perempuan ingin memberikan kabar bahwa makmumnya itu salah, maka di sini kata para ulama disebutkan oleh Muslim ataupun Tirmidzi ataupun Abu Dawud dan Imam Ahmad, tidak ada dalil yang menerangkan tata cara bertepuk tangan. Maksudnya bertepuk tangan untuk menegur imam. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa wanita, nih teman-teman, coba teman-teman boleh praktek menepukkan bagian dalam telapak tangan yang kanan di atas punggung telapak tangan yang kiri. Ya, boleh praktek sendiri-sendiri sekarang olahraga yuk. Coba mana bagian dalam telapak tangannya yang kanan di atas punggung telapak tangannya yang kiri. Nah, begitu ya. Baik, dan dia tidak boleh memukulkan bagian dalam telapak tangan di atas bagian dalam telapak tangannya lain untuk bermain-main. Begini-begini untuk bermain-main, hanya sholat imamnya nggak salah, nggak apa ya, imamnya betul, bacaannya, rokaatnya juga betul, tiba-tiba dia bermain-main dalam sholat, bertepuk-tepuk tangan, maka sholatnya batal. Ya, kenapa? Karena nggak ada haja di dalamnya, nggak ada tujuan yang jelas dalamnya. Ya, subhanallah. Dan di sini dikatakan hadat tahdid yahtaju dalil. Ya, dan pembatasan ini membutuhkan dalil. Fabuma annahu lam yathbut an Nabi sallallahu alaihi wasallam syai' fi bayan sifat at-tasfiq fa yajuzu ala ayyi halah wa la yuhajjiz wasi' wallahu a'lam. Tapi di sini Ummu Abdillah mengatakan selama tidak ada dalil dari Nabi kita Muhammad SAW, Masya Allah, beliau termasuk berarti ya akhwat, saya bisa melihat dari apa yang beliau tulis di buku ini, ketika beliau mengatakan selagi itu tidak ada dalil, bagaimana cara bertepuk ya, bertepuk tangan bagi wanita ketika ingin menegur imamnya salat, selagi itu tidak disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka kata beliau boleh bertepuk bagaimanapun caranya. Berarti ini menunjukkan bahwa beliau sangat-sangat berhati-hati dalam mengambil istinbat, dalam mengambil hukum tertentu ya, ketika itu tidak ada disebutkan oleh Rasulullah, maka beliau tidak mengambilnya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Ummu Abdillah adalah wanita salihah, subhanallah ya, wala yuzakki Allahi ahada. Saya tidak memberikan tazkiyah kepada seorang pun, kecuali memang saya lihat dari teks yang beliau tulis ya, beliau Masya Allah berhati-hati ya, selagi tidak disebutkan ya, tidak ada riwayat yang menetapkan itu dari Rasulullah SAW, maka kata beliau, maka kita tidak perlu untuk membuat cara tersendiri gitu loh. Maka boleh bertepuk tangan dengan keadaan apapun. Wallahu ta'ala a'lam, kata beliau. Baik, dan satu lagi di antara kekhususan wanita ya, keistimewaannya adalah tidak ada jihad untuk wanita sendiri, tidak diwajibkan jihad. Ya, next. Sedikit ini ya, Masya Allah. Apa kata Ummu Abdillah? Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an Muawiyah bin Ishaq an Aisyah binti Talha an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha qalat ista'dantu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad faqala jihadakunna al-hajj. Haddatsana, di sini disebutkan oleh haddatsana itu maksudnya kami mendapatkan kabar dari Ibnu Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Muawiyah bin Ishaq ya, dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita semuanya. Kata beliau, apa disebutkan oleh ibunda Aisyah, saya meminta izin kepada Rasulullah untuk berjihad.
Maka beliau Rasulullah SAW berkata, jihadukunnal hajj. Perempuan-perempuan itu jihadnya adalah haji. Masya Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Allahumma rzuqnal hajj ya Allah. Allahumma rzuqnal hajj fi hadis sana ya Rabb. Allahumma rzuqnal hajj fi hadhihi sana ya Allah. Ya Allah, subhanallah ya akhwat. Jadi jihadnya kita para wanita muslimah adalah haji. Dan saya berdoa di pagi hari yang mulia ini dalam keadaan cuaca ya subhanallah, Allah berikan hujan. Saya doakan teman-teman semuanya yang hadir ya semuanya, semoga Allah mudahkan untuk berhaji. Semoga Allah mudahkan untuk berhaji ke Baitullah dengan caranya Allah. Dan janganlah berputus asa dari antrian haji, karena kita tidak akan pernah tahu ya akhwat bagaimana ke depannya. Bisa jadi nanti sudah Allah berikan kemudahan untuk warga Indonesia misalnya ya, tahun ke depannya semua haji dilarang kecuali warga Indonesia misalnya, karena saking banyaknya sudah antri, dan kemudian nanti subhanallah ditutup hajinya siapapun yang akhirnya mau berhaji langsung gitu ya, Masya Allah. Itu kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Jadi kasihan juga, banyak juga teman-teman yang curhat ya kepada saya itu, Ustazah gimana ya untuk haji, masa tunggunya sudah lama sekali sampai 35 tahun. Gimana Ustazah, apakah saya masih hidup? Subhanallah, jangan terlalu dipikir ya akhwat. Yang penting kan teman-teman tuh sudah punya usaha gitu loh, sudah ikhtiar. Dan sekarang berdoa kepada Allah. Kalau kemarin ada yang berkata juga, mana yang paling afdal, yang paling utama kalau kita tahu haji itu masa tunggunya panjang sekali, apakah umrah dulu atau haji dulu? Subhanallah, saya kemarin berjumpa dengan salah seorang akhwat di Surabaya. Beliau berkata kepada saya, Ustazah, saya kemarin itu Ustazah, katanya beliau ya, saya itu kemarin ada pilihan nih, haji dulu atau umroh dulu. Tapi saya lihat kalau haji panjang banget gitu. Ya udah saya umroh aja deh. Berdoa di sana sama Allah, ya Allah, berikan kepada hamba kesempatan untuk haji. Allahu Akbar, kata beliau. Gak lama tuh Ustazah, saya dapat panggilan haji furoda katanya. Masya Allah, saya ada haji furoda, haji yang langsung daftar gitu. Langsung daftar, langsung berangkat. Allahu Akbar. Dan itu mudah ya akhwat bagi Allah. Mudah bagi Allah. Maka banyak-banyak nih perkencang doa kita ya, khususnya di waktu-waktu mustajab nanti ya, ketika teman-teman habis mendengarkan adzan di waktu hujan besar, kemudian teman-teman datang bulan Ramadan, teman-teman dalam keadaan sedang saum, itu kencangkan teman-teman doa, ya Allah berikanlah kesempatan hamba untuk haji di tahun ini dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah, kita tidak usah capek-capek mikirin kepiye yo carane, ya Allah gitu ya. Sedangkan uangnya belum cukup, sudah Allah yang menyempurnakan. Allah yang akan kasih kita rizki dari arah yang tak terduga. Kalau kita tuh punya niat yang salih ya akhwat, kalau kita punya niat yang lurus, maka Allah akan berikan kemudahan. Yakin itu, yakin. Yang harus kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, yakin kepada Allah. Kita percaya kan, Allah itu maha kaya, Allah Al-Ghani. Kita itu punya Rabb, yang mana Rabb kita itu adalah kaya ya. Kalau hanya untuk memberikan haji kepada antuna ya, kepada kita nih untuk bisa berhaji di tahun ini, itu mudah bagi Allah ya. Jadi tetap berbaik sangka kepada Allah dan berdoa kepada Allah ya subhanallah untuk kita bisa berhaji subhanallah. Karena yang namanya haji, umroh itu murni panggilan dari Allah. Tidak bisa kita mengandalkan harta yang ada, tidak bisa. Ya. Tidak bisa juga kita mengandalkan kekuatan, tidak ada. Murni pertolongan dari Allah dan murni panggilan dari Allah. Ya. Bayangkan ya akhwat, kalau teman-teman berhaji, berumrah, kemudian teman-teman bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Apa arti dari talbiyah? Ya Rabb, saya memenuhi panggilanmu. Gitu ya, subhanallah, Allahu Akbar. Dan ini jihadnya wanita, kata Rasulullah SAW. Jadi ya, jihadnya wanita, keistimewaan bagi wanita muslimah adalah berhaji. Dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Baik, kemudian di sini terakhir apa kata Hubayb bin Abu Amrah? Wa an Hubayb bin Abi Amrah عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساء عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. Ya subhanallah. Disebutkan oleh Hubayb bin Abu Amrah dari Aisyah binti Talha, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau ditanya oleh istri-istrinya tentang jihad, maka beliau berkata, ni'mal jihadul hajj. Sebaik-baik jihad bagi kaum wanita adalah haji. Subhanallah ya akhwat ya. Dan kita tahu yang namanya ibadah haji itu butuh perjuangan ya. Tidak semudah umrah. Umrah itu hanya tawaf ya, ininya rutinitasnya kan, aktivitasnya hanya tawaf, kemudian sa'i bainas Shafa wal Marwah, antara sa'i dan Marwah. Kalau tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian habis tawaf sa'i baru tahallul, selesai. Itu umrah, selesai.
Ya, tapi kalau untuk haji ya kita sudah belajar adanya menginap di Mina, adanya lempar jumroh, adanya wukuf di Arafah, adanya mabit di Muzdalifah ya, dan itu semuanya butuh perjuangan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa berhaji ke Baitullah. Bagi yang sudah berhaji, semoga Allah mampukan kembali untuk berhaji ya, membadalkan kedua orang tuanya misalnya yang sudah meninggal dan belum Allah mampukan untuk berhaji, ini sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua. Karena baktinya kita kepada kedua orang tua itu subhanallah tidak terputus begitu saja dengan wafatnya mereka. Kalau kita pengen berbakti, maka hajikanlah orang tua kita yang belum berhaji dan mereka sudah meninggal duluan, dengan syarat kita sudah berhaji duluan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua harapan, doa teman-teman semuanya. Masya Allah, dengan berakhirnya kajian, berakhir pula hujan. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita saling mendoakan ya akhwat, jauh di mata, dekat di doa. Ya, semoga Allah kumpulkan kita semuanya juga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khair, barakallahu fikunna jami'an. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jal, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Semoga suatu hari kelak Allah mempertemukan kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.